Oke, jadi ini komik tentang diving ya. Tapi diving di komik ini tuh bukan kegiatan menyelam ya, tapi kegiatan minum-minum alkohol sampai telanjang. Cerita ini bersetting di Izu, Jepang. Iori baru saja tiba di Izu. Dia dijemput oleh pamannya. Mulai saat ini dia akan tinggal di tempat pamannya, karena Iori akan berkuliah di Universitas Izu. Ternyata rumah pamannya adalah diving shop. Iori melihat perempuan yang cantik yang baru saja selesai diving. Lalu Iori masuk ke diving shop tersebut sambil berharap kehidupannya akan menyenangkan. Namun di dalam tempat itu isinya sekumpulan pria telanjang yang lagi pesta. Iori yang merasa itu tidak normal langsung kabur. Para pria itu sebenarnya adalah senior Iori. Lalu dua seniornya itu mengejar Iori dan membawanya kembali. Iori pun membantu pekerjaan para seniornya. Salah satu seniornya bernama Kotobuki berusaha mengajak Iori untuk bergabung ke klub diving. Namun Iori masih belum yakin. Di situ Iori kembali bertemu dengan perempuan yang cantik tadi. Ternyata itu adalah sepupunya sendiri bernama Nanaka. Nanaka bilang, sudah 10 tahun mereka nggak ketemu, dan Nanaka nggak sabar melihat reaksi Iori pas ketemu Chisa, adiknya Nanaka. Setelah membantu Nanaka, Iori kembali diajak untuk minum-minum bersama seniornya. Iori pun berusaha menolak. Di lain tempat, Chisa sedang berjalan pulang sambil kepikiran bagaimana dia akan tinggal bersama Iori. Namun pas Chisa masuk, dia melihat Iori sedang minum-minum sambil memakai boxer doang. Chisa pun memandang Iori dengan tatapan penuh jijik. Iori yang tersakiti menenangkan dirinya dengan berkata masih ada Nanaka yang tinggal di sini. Lalu kedua senior Iori pun berkata bahwa Nanaka mengidap siskon. Di malam hari, Iori diajak terus untuk minum-minum. Namun Iori ingin udahan, karena besok pagi dia harus ikut orientasi mahasiswa baru. Kedua senior Iori pun berjanji kalau dia pasti nggak akan terlambat. Besok paginya, Iori yang masih pakai boxer doang terbangun 6 menit sebelum orientasinya dimulai. Iori panik karena kata seniornya dia tidak akan terlambat. Lalu dia tersadar, sekarang dia sedang berada di halaman kampus. Iori mengikuti orientasi hanya dengan memakai boxer doang. Nggak ada yang mau duduk di dekat dia. Bahkan Chisa juga duduknya jauh dari Iori. Nah, jadi itu chapter 1 dari Grand Blue. Kedepannya Iori ketemu yang bisa dibilang teman akrabnya, bernama Kohei, yang merupakan seorang otaku akut. Terus ada Azusa, yang sudah ikut klub diving walaupun beda universitas dengan Iori. Dan kedepannya ada Aina, yang akan gabung ke klub diving. Cerita Grand Blue berputar di antara member klub diving tersebut. Ya, tapi tetap sudut pandang ceritanya dari Iori. Sekarang gua akan review komik Grand Blue dari chapter 1 sampai 77. Sebenarnya pas gua buat video ini udah ada sampai chapter 79, tapi gua akan review sampai chapter 77 aja. Karena dari chapter 1 sampai 77 itu hitungannya 19 volume. Karena untuk sekarang volume 20-nya belum keluar. Jadi dengan kata lain, gua akan review komik Grand Blue dari volume 1 sampai yang paling terbaru, yaitu volume 19. Komik ini kan emang genre utamanya itu komedi ya. Kalau gua rasa sih ya, kadang candaan-candaannya itu suka ngelewatin batasan-batasan moral. Tapi toleransi setiap orang kan beda-beda ya. Jadi gue juga nggak bisa bilang apa lu bakal suka sama komedinya atau malah nggak nyaman sama komedinya. Kalau gua sendiri sih, karena gua masih bisa menoleransi ya, jadi gua masih fine-fine aja. Walaupun ada juga ya yang menurut gua nggak lucu gitu. Tapi karena ini hampir di setiap halaman isinya komedi terus, jadi ada aja komedinya yang nempel. Malah sekalinya nggak klik sama komedinya, kerasanya lucu banget. Oke, jadi ini komik tentang diving ya. Tapi diving di komik ini tuh bukan kegiatan menyelam ya, tapi kegiatan minum-minum alkohol sampai telanjang. Bercanda, bercanda, bercanda. Bercanda doang itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, nggak sepenuhnya bercanda juga sih. Soalnya divingnya mungkin cuma sekitar 50-60% dari total ceritanya aja. Sisanya nyeritain kisah kehidupan anak kampus lah ya. Dan tentunya bagian minum-minum itu ada di hampir setiap chapter. Sebenarnya padahal pas lagi bagian diving itu bagus banget kalau kata gua. Dari ngasih lihat keindahan diving, dari informasi tentang diving, bahkan dari sisi drama cerita yang tentang diving itu semuanya bagus. Bisa ngebuat orang jadi pengen nyoba diving gitu. Kalau pas baca yang bagian diving, kayaknya kerasa banget pengarangnya bener-bener suka dan riset banyak tentang diving. Cuma ya gitu, dari chapter 1 sampai 77, kadang kerasanya divingnya itu nomor 2 di manga ini. Bahkan kadang di otak gue suka muncul pertanyaan, ini manga tentang diving kan? Jadi ibaratnya ya, kalau ada dua orang yang pertama itu pecinta diving, yang kedua pecinta komik-komik romance komedi, dan gue cuma bisa rekomendasi manga ini ke satu orang, pastinya gue akan pilih orang kedua. Terus apalagi manga ini pace-nya lambat banget. Jadi ini kan manganya keluar chapternya itu bulanan ya. Terus tiap chapter ada sekitar 45-50 halaman lah. Nah, kadang tuh satu chapter cuma nyeritain satu peristiwa doang gitu. Kayak misalnya pas Iori dan teman-teman kampusnya datang ke acara mixer ketemu cewek-cewek dari kampus lain. Ya udah itu satu chapter bener-bener nyeritain acara mixer doang. Tapi manga ini pace-nya lambat juga bukan berarti mangganya jelek. Walaupun emang iya sih, kadang saking lambat pace-nya bisa ngebuat jadi capek juga bacanya di situ-situ terus. Dari plotnya sendiri sebenarnya simpel banget ya, nggak ada kompleks-kompleksnya. Untuk yang ada sangkut pautnya sama diving, bisa dibilang sih pembaca mengikuti Iori yang dari awam banget tentang diving sampai pergi ke luar negeri buat diving. Drama seriusnya sih masih berkaitan sama diving ya, kayak Iori yang harus kerja sambilan di diving shop cabang luar negeri, atau saat Iori ingin diving ke luar negeri tapi paspornya ditahan sama adiknya.
Walaupun tadi gue bilang drama serius, tapi tetap aja ya, banyak komedinya. Terus untuk plot di luar diving sih, ya cuma nyeritain keseharian anak kampus di Jepang aja ya, kayak ngikut acara mixer, diajak minum sama senior, dan sejenisnya. Tapi mulai chapter 60-an ke atas, drama di luar divingnya lebih fokus ke percintaan Iori. Malah dari chapter 77 ke atas itu, kayaknya bakalan lebih fokus ke romance-nya di komik diving ini. Kalau dari chapter 1 sampai 77 sih, romance-nya ada, bisa dibilang lumayan banyak, tapi belum terlalu serius ya. Paling yang kerasanya agak serius itu, bagian karakter namanya Sakurako yang makin lama makin suka sama Iori. Terus dari karakternya, kalau si Iori ini dari awal emang udah menarik sih. Jadi dia nggak bisa berenang, tapi dia mau nggak mau tergabung sama klub diving. Dari situ aja udah bisa jadi konflik. Makanya balik lagi ke yang gue bilang tadi. Pokoknya apapun yang berbau diving di manga ini udah pasti bagus dah. Iori sebagai protagonis gue suka sih. Iori ini orangnya langsung beraksi ngikutin kemauannya aja gitu. Itu bisa jadi penggerak cerita yang bagus sih kalau kata gue. Terus apalagi hatinya dia sebenarnya baik ya. Cuma lingkungannya aja yang kacau gitu. Tapi dari situ malah ngebuat karakternya Iori makin menarik sih. Kalau dari karakter lainnya, gue juga suka sih, masing-masing punya keunikannya tersendiri. Kayak Chisa yang mengabdikan hidupnya untuk diving, dia mau jadi seorang instruktur diving, tapi sifatnya ngebuat dia nggak cocok sama pekerjaan itu. Permasalahan ini juga jadi suatu arc tersendiri di komik ini. Terus Kohei yang seorang otaku sejati, tapi nggak disangka ya, dia ada sukanya juga sama diving. Sampai chapter 77 ini, karakter yang diintroduksi udah makin banyak sih. Ada adiknya Yori, ada anak SMA teman kerja Yori, terus ada si Sakurako tadi. Dan masih banyak lagi ya, yang gue nggak bisa sebutin satu persatu. Tapi yang pasti gue bisa bilang itu, kalau semua karakternya menarik. Dari desain karakternya, semuanya sebenarnya biasa aja ya, simpel-simpel aja gitu. Tapi gambarnya juga secara keseluruhan cocok banget sama ceritanya. Ceritanya kocak, gambarnya juga bikin tambah kocak. Jadi pas baca mah gue nikmatin banget ya. Dan tentunya pas bagian diving itu gambarnya kerasa beberapa kali lipat lebih bagus. Manga ini bisa dibaca secara digital dan fisik. Kalau untuk digital, kalau gue sih ya biasanya baca di Manga Reader. Tapi di situ cuma ada bahasa Inggris aja. Kalau untuk yang bahasa Indonesia, gue sempat cari di Google banyak ya. Tinggal diketik aja. Grand Blue bahasa Indonesia. Pasti ketemu. Kalau untuk yang fisiknya, pas gue buat video ini sih belum ada yang terbitin di Indonesia ya. Mungkin susah juga kali ya, pasti banyak yang kena sensor. Tapi kalau kalian mau yang bahasa Inggrisnya, ada diterbitin sama Kodansha dengan judul Grand Blue Dreaming. Kalian bisa beli di Amazon, atau kalau mau lewat Tokped, gue pernah beli komik impor di toko, namanya ini toko buku. Dan pas gue cek, toko itu ternyata juga jual komik Grand Blue. Gue taruh linknya di deskripsi kalau kalian mau beli juga. Ini komik tentang diving ya, tapi kadang rasanya divingnya bukan prioritas pertama. Sebenarnya itu bukan masalah sih buat gua, karena mau nyeritain apapun, komik ini sangat menghibur. Perpaduan dari plotnya yang simpel dan komedinya yang lucu, komik ini jadi bisa dibilang bener-bener bagus, apalagi pas ngomongin diving. Jadi bagus banget sih. Ya emang sih komik ini juga nggak sempurna, masih ada kurangnya. Tapi tetap aja, masih lebih banyak bagusnya jauh daripada kurangnya. Gue bisa bilang sih, ini salah satu komik yang unik. Segitu aja review dari gua untuk komik Grand Blue chapter 1 sampai 77. Terima kasih udah mau nonton. Kalau suka videonya bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.